yang kami kampanyekan itu bukan kejelekan masa lalu. Karena kami sadar setiap pemimpin itu punya kelemahan. Betul. Dan punya kekuatan. Saya melihat ada perlakuan tidak adil yang kurang bermoral oleh oknum dokter dan rumah sakit. Bagaimana saya mewujudkan gaji saya, tunjangan saya yang saya laporkan tiap 3 bulan di media, mereka bisa lihat tuh gaji saya berapa, tunjangan saya berapa, dipakai buat siapa. Jadi benar-benar saya nggak ambil. Terus orang bilang, istrimu makan apa? Hai kawan Blitong, ini konten baru di kawan Blitong, dimana kita akan ngelakar. Sampai saat ini belum tahu namanya. Nanti mun mereka nengok apa namanya ada di konten itulah nama. Cuman mun sekarang aku belum tahu namanya apa. Tapi yang pasti kita bakal ngobrol lebih dalam dengan tokoh-tokoh yang ada di Blitong. Kita akan cari tahu perjalanan karir tokoh-tokoh ini gimana, inspirasi mereka gimana. Terus kita akan banyak juga bakal bahas hal-hal tentang Blitong. Yuk kita langsung jemput tokoh kita ini. So kawan Blitong, jadi kita lah nyampai nih di rumah, di depan rumah bintang tamu kita coba jemput sekarang. Dan habis itu kita coba ajak pulang ngobrol di mobil dan kita antar pulang kantor. Oke, yuk. Selamat pagi. Pagi, biasa nih Pak, saya antar ke kantor dong. Oke. Wah, ini istimewa banget. Kali ini saya dijemput oleh seseorang yang terkenal. Bukan saya terkenal Bang Jerisnya, ini konten pertama saya. Oh iya. Pak, ini kita ngobrol-ngobrol di mobil. Ya, kita saya duduk di mana? di depan aja kali ya Pak, biar lebih enak ngobrolnya. Apa kabar nih Pak akhir-akhir ini? Baik, sehat, lebih padat. Oh ya, lagi padat banget ya acaranya. Iya, lagi padat. Pak ya, kan sekarang udah banyak banget yang kenal Bapak nih sekarang ini Bapak jadi Wabub. Cuman kan siapa Pak IM sebelum jadi Wabub itu belum banyak yang tahu gitu Pak. Betul. Mungkin awal mula karirnya gimana sih Pak Bapak tuh? Awal mulanya. Iya, waktu saya masih umur belasan tuh. Saya baru belum lulus kuliah bahkan. Saya memberanikan diri masuk ke salah satu organisasi politik. Tapi waktu itu bukan politik praktis. Ya. Masih kepada politik aktivis. Jadi kayak Badan Perwakilan Mahasiswa, Senat, dan Himpunan Mahasiswa Tionghoa Indonesia. Tapi dalam perjalanan itu ada satu peristiwa krusial yang menurut saya menjadi pemicu kenapa saya jadi hari ini. Ya. Itu waktu ayah saya sakit di Jakarta, menjenguk saya dari Belitung. Karena saya kuliahnya di Jakarta, di Belitung nggak ada kampus. Dan waktu itu saya ingat betul, saya kuliah itu mama saya sampai pinjam uang sama paman saya. Dan dicicil dengan, beliau kan bikin kue. Nah, dicicil dengan hasil penjualan kue yang beliau bikin. Mama saya itu kalau bikin kue itu dari malam ke pagi istirahat sebentar ke malam lagi. Nah, istilahnya beberapa jam, 2-3 jam gitu. Karena saya anak bungsu, saya bisa menyaksikan langsung di samping beliau. Dan saya nggak pernah tidur dalam kamar. Kami itu unik, tidurnya di ruang tamu bersama-sama, pakai tikar dan juga kasur yang sangat-sangat tipis. Jadi saya anak bungsu yang sering mengintip aktivitas mama saya. Nah, papa saya seorang pengusaha yang menurut saya waktu itu kurang disiplin, sehingga banyak hal yang kurang berhasil ya. Tapi orangnya baik gitu ya. Waktu ayah saya meninggal itu di rumah sakit, saya melihat ada perlakuan tidak adil yang kurang bermoral oleh oknum dokter dan rumah sakit. Nah, waktu saya komplain, kenapa sih ayah saya begini? Mereka bilang, nanti aja. Kemudian waktu ayah saya kritis, saya minta tolong bantu dokter. Beliau bilang, saya masih nelpon istri dan seterusnya. Menurut saya itu kurang punya moral ya. Jadi ketika ayah saya menghembuskan nafas terakhir dan dokter bilang sudah nggak ada, mama dan kakak-kakak saya sedang menangis, saya juga syok gitu ya. Karena saya yang jaga beliau selama hampir kurang seminggu di rumah sakit dan tidak kuliah. Itu pas kerusuhan Mei itu, 98. Itu di 98 di Jakarta. Iya, dan saya bisikin papa saya bilang, "Pak, saya janji nih, Pak. Hari ini saya sumpah, saya akan betulkan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sehingga papa bisa tidur tenang di sana." Dan detik itu juga papa saya itu yang sudah dinyatakan meninggal itu, dia angkat tangan kirinya loh. Tangan kirinya bisa gerak terus kayak ada last power gitu ya. Dia salam sama saya, kemudian dia nangis tuh, keluar air mata tuh, saya tutup matanya udah pergi gitu. Dan itulah yang terus menjadi sebuah kekuatan saya. Dan tujuan saya sampai hari ini. Makanya ketika saya dengan Pak Bupati Sani Saleh dilantik, bulan pertama yang kami lakukan itu adalah menjalankan program Sehati, sistem pelayanan kesehatan terintegrasi, yang semua masyarakat Belitung yang nggak mampu boleh menerima BPJS gratis. Dirujuk ke Jakarta, kami akan atur semua kebutuhan mereka
bahkan ada uang saku walaupun minim sekali. Sambil rumah sakit kita harus membenahi diri untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan paripurna. Ini harapan kami dan kami kawal terus. Nah, waktu saya umur belasan tadi, saya kan sempat putus asa, nggak mau kuliah lagi karena ayah saya meninggal. Mama saya juga drop lah gitu ya, shock, dan akhirnya tinggal di Jakarta, nggak di Belitung lagi karena nggak ada orang lain, karena saya anak bungsu. Nah, disitulah saya mulai aktif berorganisasi dan saya menulis karya tulis ilmiah untuk membiayai kuliah saya, karena lomba karya tulis itu menghasilkan beasiswa gratis. Dan saya kebetulan, karena saya anak desain interior, seni rupa, nggak ada hubungan dengan politik, tapi saya mengambil tema politik. Ya, jadi untuk karya tulis, saya mau keluarkan curahan hati saya. Kenapa sih 98 ada kerusuhan? Menurut saya itu bukan kerusuhan alamiah, ini settingan dan seterusnya ya. Nah, ini ada politik ya. Jadi akhirnya saya bikin itu dan saya presentasi dan saya menang 2 semester free beasiswa. Dan saya tahun depan ikut lagi tuh. Akhirnya saya dapat lagi 2 semester. Akhirnya 4 semester terakhir saya tuh benar-benar dibiayain oleh beasiswa. Dan saya bisa lulus. Kata dosen saya, kamu salah jurusan deh. Kamu harusnya jurusan sosial politik atau hukum. Saya bilang, apapun jurusan saya bertanggung jawab dan saya akan selesaikan. Dan saya selesaikan dengan IPK yang menurut saya sangat memuaskan. Kemudian 10 besar terbaik karyanya. Dan saya sudah membuktikan bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama. Dia boleh orang tidak punya, orang kampung. Tapi kalau dia punya tekad, punya satu visi, dia jalankan dengan niat yang baik dan tulus, dia akan raih cita-cita itu. Nah, akhirnya sampailah ke titik itu. Nah, waktu saya kuliah kan saya aktif di BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, Senat, dan juga saya didaulat jadi Ketua Umum atau Presiden Himpunan Mahasiswa Tionghoa se-Indonesia. Nah, di situ saya punya kesempatan untuk ketemu dengan Gus Dur, Ibu Megawati waktu itu masih wakil presiden, kemudian jadi presiden. Dan yang paling monumental itu adalah saya ikut menandatangani 5 atau 6 organisasi yang mengusulkan Imlek sebagai tahun baru dan tanggal merah. Ya, sebagai tahun baru Tionghoa dan tanggal merah ya. Nah, itu menarik sekali menurut saya. Di Indonesia belum pernah ada. Zaman Gus Dur dijadikan libur fakultatif. Libur fakultatif itu boleh libur, boleh enggak. Jadi merahnya masih setengah tuh, masih pinky lah kata orang. Nah, kemudian waktu zaman Bu Mega merah banget, sehingga wajib libur ya. Nah, itu menurut saya menjadi sebuah representasi eksistensi etnisitas Tionghoa, sehingga semua orang diperlakukan sama. Jadi dia mau apapun sukunya, agamanya, di zaman itu sudah menjadi sebuah momentum. Zaman Gus Dur dan zaman Bu Mega diberikan kesempatan untuk bisa tampil dan menikmati perlakuan yang lebih adil gitu ya. Nah, itu menurut saya sebuah perjalanan. Nah, saya belum berhenti di situ. Jadi waktu saya masih Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Tionghoa, saya baca tuh majalah. Ada ketua sebuah perhimpunan, waktu itu belum terbentuk, calon perhimpunan, ekonom terkenal namanya Dr. Syahrir. Beliau tuh lulusan Harvard, pernah dipenjara Soeharto karena peristiwa malari, demonstrasi besar, mau bikin partai. Partainya basisnya ekonomi. Ini kok sama dengan visi saya bilang. Kalau kita benahi ekonomi Indonesia, maka secara politik sebenarnya masyarakat nggak akan mudah terprovokasi. Betul. Nah, akhirnya saya bilang saya mau masuk partai ini. Saya datangin tuh kantornya di Tiro 31 Menteng. Di Jakarta Pusat. Saya datang sebagai mahasiswa yang belum lulus. Dan saya diterima dengan baik. Padahal nggak ada ketua umumnya waktu itu. Pas saya pulang, beliau datang tuh, ketemu di parkiran. Pak, saya Isyak, saya Syahrir katanya. Ayo ikut masuk lagi. Masuk lagi, kita ngobrol. Akhirnya terjadilah komunikasi intens. Saya sering diundang diskusi. Beliau orang yang sangat cerdas, baik hati, toleran, sangat menjunjung tinggi keberagaman. Dan akhirnya pada waktunya ketika organisasi itu didirikan, namanya Perhimpunan Indonesia Baru, saya jadi salah satu deklarator. Dan ketika partainya pun didirikan, saya jadi salah satu ketua pimpinan pusat di antara 4 ketua yang usianya sudah di atas 40. Dan waktu itu usia saya baru 21 apa 22 saya lupa. Ya, jadi itu awal mula saya. Dan ketika ada pemilu, saya diminta mencalonkan diri. Saya mencalonkan dirinya di kampung halaman. Kenapa saya milih DPRD Kabupaten Belitung? Karena saya ingin belajar dari akar. Kalau kita sudah tahu masalah masyarakat dari akarnya, kita akan bisa benahi dengan baik. Akarnya menjadi lebih sehat, maka pohon yang tumbuh akan menghasilkan buah yang sehat. Nah, karena itu saya belajar dari bawah. Sampai hari ini saya masih di Belitung. Sudah periode pertama di tahun 2004
sampai 2009. Kemudian 2009 saya berhenti sebentar, saya menjadi pengusaha properti karena saya ingin menguatkan fondasi ekonomi sehingga seorang politisi tidak gampang dikendalikan oleh kapitalis. Betul. Jadi kita benar-benar bisa menjadi seorang politisi daerah yang mandiri. Kemudian saya diminta Pak almarhum gubernur Pak Haji Eko Maulana Ali untuk menjadi staf khusus beliau selama 2 tahun. Orang bertanya pada saya, Pak, di politik pernah gagal nggak sih? Oh, saya sering gagal. Ya, jadi jangankan politik, bisnis saya pernah gagal, tapi saya bangkit lagi. Politik saya pernah tidak terpilih tahun 2008 jadi wakil bupati. Saya bangkit lagi. Orang bilang Ishak Merobi sudah is dead. Ya, is the end. Oh enggak, saya bilang itu baru awal mula. Itu latihan buat saya. Dan akhirnya saya bisa bangkit ya. Dan mengikuti lagi kontestasi tahun 2014 dan saya terpilih jadi wakil ketua DPRD. Dan akhirnya sekarang 2018 jadi wakil bupati sampai hari ini bersama Pak Sanem. Jadi itulah perjalanan singkat saya. Yang jelas tidak ada sebuah hasil tanpa kerja keras, tanpa fokus, tanpa konsistensi, dan niat kita harus lurus. Yang paling menarik itu tahun 2014 waktu saya kampanye, saya mengatakan saya akan menyerahkan seluruh gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat. Gak ada satupun yang percaya. Zaman itu digital belum dimulai, tapi saya sudah memulai membagikan satu kartu yang kayak kartu ATM, tapi di situ ada barcode-nya. Belum dikenal QR code. Nah, saya datang ke masyarakat waktu kampanye, masyarakat nggak ada yang percaya. Wah, kami mau beras, Pak. Kami mau sembako. Kalau dikasih kartu, makan apa kami? Apa itu kan? Saya bilang kartu ini kamu bisa pakai untuk operasi pasar murah setiap tahun sampai 5 tahun selesai jabatan saya. Dan itu bisa pakai berobat dan seterusnya. Jadi itu akan merekod semua gaji dan tunjangan saya yang dipakai untuk aktivitas sosial seperti itu. Oh, mereka ada yang percaya, ada yang enggak. Yang percaya ngambil, yang tidak percaya tidak ambil. Nah, begitu proses pemilihan selesai dan saya terpilih, dari 3.500 kartu yang saya bagi ada 2.200 yang percaya. Dan akhirnya mereka menikmati proses bagaimana saya mewujudkan gaji saya, tunjangan saya yang saya laporkan tiap 3 bulan di media. Mereka bisa lihat tuh, gaji saya berapa, tunjangan saya berapa, dipakai buat siapa. Jadi benar-benar saya nggak ambil. Terus orang bilang, istrimu makan apa? Istri saya punya warung makan. Saya memang sengaja membangun usaha bersama istri, sehingga kami punya usaha yang bisa menghidupkan keluarga tanpa mempengaruhi ya kebijakan pemerintah untuk melakukan itu. Jadi akhirnya semua berjalan baik dan bisa kok. Ya, kata orang politik itu hitam, ternyata sebenarnya di secari kertas yang putih ada titik hitam. Di papan tulis yang di whiteboard yang putih ada titik hitam juga. Sama juga dengan papan tulis biasa yang warna hitam dasarnya ada juga titik putih. Jadi semua profesi itu ada oknumnya. Dan juga ada orang baiknya. Gitu. Menarik. Nah, kalau waktu Bapak mencalonkan di 2018 itu, Pak, kan sebenarnya kalau saya pribadi ya ngelihat mau melakukan sesuatu tuh ngelihat dari permasalahannya dulu. Permasalahan yang ada bisa nggak dengan capability saya coba handle gitu ya. Biasanya seperti itu tuh kalau prosesnya kan. Nah, kalau Bapak sendiri waktu di tahun 2018 mencalonkan jadi wakil bupati, masalah apa tuh Pak yang Bapak lihat sebenarnya yang Bapak membuat Bapak kayaknya kalau aku jadi bupati bisa nih aku menyelesaikan permasalahan ini gitu. Zaman itu kan masih dipimpin oleh Pak Sanem. Saya ini oposisinya Pak Sanem sebenarnya, karena saya di DPRD jadi wakil ketua. Saya sering mengkritik beliau, bukan menjatuhkan. Jadi mengkritik itu beda dengan menjatuhkan. Kalau saya selalu mengkritik tapi ada solusi. Ya, saya udah kritik, saya kasih, Pak, harusnya Bapak tempuh ini nih pilihannya A, B, C. Nah, akhirnya ketika sebuah proses takdir kita nggak tahu, saya dipasangkan dengan beliau. Nah, yang kami kampanyekan itu bukan kejelekan masa lalu. Karena kami sadar setiap pemimpin itu punya kelemahan dan punya kekuatan. Nah, yang kami kampanyekan itu adalah what next. Program apa yang kami tawarkan ke masyarakat untuk menutupi atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, jadi kita lebih cenderung bukan ke personnya yang kita jatuhkan, tapi lebih kepada ini masalah dan kendalanya. Yang kami tawarkan itu adalah 16 program inovatif yang sampai hari ini sebagian besarnya sudah terwujud dalam program pemerintah. Jadi program kampanye kemarin sama persis 100% kami tuangkan dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ada peraturan daerahnya, dikunci di situ, dijadikan program inovatif, dijalankan, dan sebagian besar sudah terwujud. Dan ini berkat bantuan kawan-kawan DPR juga yang membantu kami. Jadi misalnya program Sehati, saya melihat kalau orang sakit, itu kalau dokter bilang, rujuk ke Jakarta dong, kamu sakit. Betul. Takut dia.
Jangankan ke Jakarta, saya dari Selat Nasi ke Tanjung Panai takut katanya kan. Nah, jadi akhirnya mereka tahan-tahan sakitnya. Nah, di program Sehati nggak usah takut. Rujukan itu sudah termasuk tiket pesawat, termasuk juga yang jemput pakai ambulan, termasuk mes Pemda selama tersedia kamarnya itu gratis. Itu mungkin banyak yang pada baru tahu Pak kalau program Sehati itu sampai segitunya. Nah, betul. Dan itu dulu ya, saya mau cerita, kalau orang ngurus sebuah rujukan, dia harus keliling dinas tuh. Ke Dinkes dulu minta rekom, ke Dinas Sosial dulu minta rekom, balik lagi ke rumah sakit. Sekarang nggak perlu, datang aja ke satu loket di rumah sakit, namanya loket Sehati, ada kursi prioritasnya, diprintkan selembar voucher. Isinya di dalam ada nama perawat, nomor mobil yang menjemput, nomor telepon penting, kode booking pesawat pulang pergi, termasuk keluarganya satu orang boleh ikut. Iya Pak, itu soalnya emang yang saya lihat jadi masalah sih kebetulan kan. Ada cerita beberapa kali lah gitu bahwa beberapa orang di puskesmas tuh udah sakit tahunan gitu, tapi mereka nggak berani untuk ke Jakarta gitu, karena emang permasalahannya kan bukan cuman udah ditanggung BPJS atau enggak gitu untuk pelayanannya, tapi di sana kan mereka harus buat hotel, buat ini yang kadang mereka nggak tahu kan. Nah, BPJS itu kan hanya menanggung biaya pengobatan, tapi tidak biaya perjalanan. Betul. Nah, kita melihat kelemahan itu. Nah, inilah yang menurut saya motivasi saya waktu ayah saya meninggal itu, yang membuat saya ini melahirkan program Sehati bersama Pak Bupati. Jadi intinya semua program kampanye kami satu persatu kita coba wujudkan. Ini hanya masalah pandemi Covid aja yang menahan beberapa program tidak bisa terwujud ya. Gitu. Itu menarik banget sih, dan mungkin banyak banget yang baru tahu mungkin ya untuk itu justru. Dan ini juga sama, karena saya mengalami kuliah nggak punya uang. Kita bikin program Simpor. Simpor itu ada sistem pendampingan pendidikan dan olahraga. Jadi kalau ada anak-anak Belitung yang sedang kuliah semester 3, tapi orang tuanya tiba-tiba kesulitan ekonomi di semester 4, dia boleh mengajukan beasiswa parsial. Ya, beasiswa parsial itu dia sampaikan ke Pemda, nanti diseleksi, dia akan diberikan beasiswa itu. Ya, dan kita sudah kuliahkan puluhan anak Belitung di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Tazkiyah. Dan juga kita mengkuliahkan ada 3 anak kita di Podomoro University dan 2 anak-anak Belitung di Sampurna University. Dan mereka menjadi anak-anak yang berprestasi di sana. Kata orang nih level internasional, sanggup nggak anak Belitung? Ternyata mereka sanggup dan IPK-nya bagus-bagus. Ya, jadi itu sebuah kebanggaan, dan jurusan yang mereka pilih adalah jurusan-jurusan yang dibutuhkan di Belitung. Oke, apa aja tuh Pak yang biasanya di... Banyak. Ya misalnya kayak sekarang yang kita mau kuliahkan itu adalah product designer. Kemudian komunikasi visual. Nah, yang kemarin menempuh itu adalah ekonomi, kemudian satu lagi kewirausahaan, kemudian ada yang bagian jurusan kepariwisataan. Nah, itu yang penting-penting yang dibutuhkan di Belitung sih. Jadi ekspektasinya mereka begitu kelar kuliah bisa berkarya balik ke sini. Dan ada yang sipil ya. Karena Belitung membutuhkan banyak sekali. Ini kan sedang pembangunan. Kita juga butuh energi baru ya. Bukan jadi PNS tapi di luar sistem, mereka juga bisa berikan kontribusi. Jadi program-program itu satu persatu coba dilaksanakan. Karena kemudian atlet yang berprestasi tahun depan akan dimulai lagi setelah Covid ini, kami berikan juga hadiah lah. Yang raih prestasi nasional kita berikan belasan juta ya kan. Yang provinsi dapat berapa juta, yang kabupaten berapa juta. Hanya menunjukkan piagam penghargaan dia dan dokumentasi. Nah, ini langkah-langkah kami sedikit terhambat karena ada refocusing anggaran karena pandemi. Kalau enggak, justru tiap tahun akan kita tingkatkan. Masyarakat Belitung juga banyak belum tahu bahwa mes Pemda kita di Kali Baru Senen itu yang dulu hancur banget, nggak layak tinggal, sekarang sudah 4 tingkat dan udah kayak hotel bintang 2 tuh. Ada liftnya, tempatnya bersih. Jadi kalau masyarakat Belitung yang sedang ke Jakarta boleh nginap di situ hanya bayar 50-100 ribu. Ya, jadi itu buat semua. Buat yang sakit 50 ribu. Maksudnya sakit itu artinya dia mandiri, tidak ditanggung Sehati. Yang biasa 100 ribu. Oke. Gitu. Jadi tetap fokus utamanya untuk membantu program Sehati itu ya Pak? Mayoritas untuk membantu program Sehati. Nah, program Sehati kan program jangka pendek ya. Kita tuh berharap rumah sakit kita membenahi diri dengan cepat, menyediakan peralatan, sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga medik, dokternya, perawatnya, semua mengupgrade skill ya. Jadi kebutuhan spesialisasinya juga semakin banyak yang terpenuhi, sehingga masyarakat kita nggak dikit-dikit harus berangkat. Ya kan kasihan ya, secara psikis itu kan terganggu sekali, berpisah dengan keluarga besar, sementara orang sakit itu membutuhkan support. Gitu. Oke.
keren banget ternyata Pak, program-program yang udah dibuat ya di selama masa itu Pak. Ya, itu kan program dasar ya. Dan saya bersyukur dengan Pak Sanem, Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, sebuah indikator yang mengukur apakah hak dasar masyarakat itu sudah terpenuhi atau belum, itu setiap tahun meningkat. Ya. Nah, di kita ya. Kemudian orang bilang, Pak, tapi kan angka kemiskinan naik di Belitung. Betul, angka kemiskinan naik karena standar garis kemiskinannya juga naik. Oh, oke. Standar garis kemiskinan itu maksudnya biaya hidup setiap kepala di Belitung tuh menjadi meningkat. Jadi Belitung itu, orang miskin di Belitung ketika pindah di Pulau Bangka jadi orang kaya tuh. Nah, itu standarnya di situ. Jadi mohon maaf, orang Pangkal Pinang pindah ke Belitung, dia tidak masuk kategori miskin. Ya, jadi angkanya ya maksudnya ya. Jadi logikanya seperti itu. Kenapa? Karena saya lihat mindset masyarakat kita adalah mindset masyarakat konsumen, bukan produsen. Konsumtif ya, betul. Ya, jadi ada uang harus dihabiskan. Jadi bukan di save, kemudian bukan untuk usaha, tapi cenderung untuk dipanggil untuk konsumsi. Ini bagus buat perdagangan jasa, tapi untuk pribadi keluarga-keluarga menjadi kurang baik ketika dia ada emergensi ya. Jadi dia nggak punya uang tabungan untuk itu. Dan ada daruratnya mereka belum sempat mikirin sampai ke sana ya Pak. Ya, itulah, maka itu tugas berat kita juga. Ya, jadi banyak sekali sih PR yang harus kita kerjakan karena membangun daerah itu tidak mudah. Ya, harus banyak koordinasi, kolaborasi, menyeimbangkan kepentingan-kepentingan ya. Kalau kita lihat jalan yang rapi, yang bersih misalnya, atau yang mulus, itu kan bukan kerja sendiri. Tapi itu kerja bagaimana kita berkomunikasi dengan kawan-kawan Satker PJN dari ada pusat ya, Kementerian PUPR, bagaimana berkomunikasi dengan PUPR provinsi, sehingga mengkoneksikan tugas kita, saya dengan Pak Bupati, adalah menjahit semua kolaborasi itu menjadi satu wujud gitu ya. Kalau Anda lihat G20 kemarin, jalan jadi bagus dari bandara sampai ke tempat acara, itu adalah hasil jahitan, bukan hasil satu kabupaten gitu ya. Koordinasi ya Pak. Iya, betul. Kalau ini Pak kan masih ada tersisa 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan lagi Pak. Itu apa nih yang belum tercapai nih dari apa yang Bapak rencanakan di awal gitu? Menjalankan 1 tahun terakhir, itu apa yang program yang belum tercapai atau hal yang belum Bapak rasa masih belum ya? Ini harus saya selesaikan gitu. Iya, saya mau kembali mengaktifkan pelayanan kesehatan, pelayanan medik untuk kampung atau pelanduk. Kita punya program inovatif itu. Kita udah belikan motor, setiap puskesmas ada 1. Jadi masyarakat yang sakit ringan-ringan nggak perlu ke puskes, biar orang puskes yang berkunjung, tinggal nelfon. Itu semua udah ada, tinggal diaktifkan kembali supaya lebih jalan ya. Yang kedua, kita sudah menyediakan panggilan darurat 119 yang ambulannya 24 jam dan kantornya sudah bagus di samping Dinkes. Nanti kita boleh lewat. Nah, itu menurut saya inovasi ya, walaupun pusat menyediakan tapi kita mengkoneksikan semuanya dengan baik. Dan kita sudah punya ambulan air ya, ambulan terapung, puskesmas terapung yang ketika weekend mereka bertugas keliling pulau-pulau melihat ada nggak wisatawan yang punya kendala kesehatan. Jadi itu sudah terkoneksi. Nah, PR terbesar itu adalah bagaimana sekali lagi rumah sakit kita memberikan pelayanan yang paling banyak dirujuk keluar. Misalnya sakit jantung atau sakit orang yang membutuhkan kemoterapi karena kanker dan lain-lain. Nah, kita mau coba wujudkan di Belitung pelayanan itu sehingga orang nggak lagi keluar. Nah, tahun depan ini menjadi PR nih. Kita lagi bekerja keras untuk bisa mewujudkan itu. Kemudian memperbaiki venue-venue olahraga sehingga masyarakat punya fasilitas, punya wadah berolahraga lebih baik gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mendatangkan lebih banyak event internasional. Tahun depan itu kan Indonesia ketua chairman of ASEAN. Yang kemarin di Kamboja Presiden sudah terima palunya dan 2023 menjadi awalnya. Ya, jadi karena itu Belitung berharap ada side event yang didorong ke Belitung kayak G20 kemarin. Nah, Desember ini kan kita dapat satu event yang bagus, World Ocean Assessment dari UN, the United Nations, 13-15 Desember, pertemuan hampir 100 ahli kelautan di Belitung ya. Ada 22 negara yang akan ikut. Dan ini menjadi momentum kedua Belitung melakukan event internasional. Jadi makin banyak event internasional, kita akan makin dipercaya. Jadi masyarakat sering bilang gini, Pak, itu warung makan saya sepi itu, Pak. Waktu G20 nggak ada yang datang makan kok. Itu toko saya juga sepi, Pak. Iya, karena kita bukan cuma satu event untuk selamanya. Kita ini sedang membangun kepercayaan. Kalau internasional atau IO sudah mempercayakan Belitung dan di catatannya berhasil dengan baik,
dan hospitality-nya dirasakan oleh semua peserta itu nyaman dan terbaik, maka mereka akan merekomendasikan acara-acara berikutnya untuk Belitung. Dan disitulah kita akan meraih sebuah kepercayaan yang tinggi dan akhirnya melahirkan transaksi, ya, perdagangan dan jasa, khususnya di pariwisata, aircraft dan UMKM. Nah, poinnya ada di situ, membangun trust. Nextnya baru kita meraih satu manfaat ekonomi kepada masyarakat. Jadi tahun depan PR-nya seperti itu, menjaga stabilitas ekonomi, menumbuhkannya di sisi-sisi yang tidak mudah. Orang sering membandingkan Belitung dengan Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, nggak fair, karena mereka sudah lari duluan. Kemudian kedua, mereka adalah hasil transformasi dari culture dan dari nature. Sedangkan Belitung benar-benar dari tambang. Tambang dengan wisata, sesuatu yang bertolak belakang. Jauh banget itu. Ya, 360 derajat, satu yang short game, satu yang long term. Ya, short game itu hit and run, tambang itu. Dia sedot, dia dapat, nggak dapat dia tinggal, dia pindah lubang yang baru. Kalau tourism nggak bisa begitu. Kita harus bangun benar-benar dengan konsisten, dengan kesabaran, uangnya pun agak lama. Nah, jadi butuh merubah mindset. Jadi masyarakat kita yang mindsetnya adalah instan, harus kita rubah menjadi mindset yang tidak instan. Nah, itu gedung PSC, Public Safety Center 119 yang kita lahirkan bersama. Dan itu 24 jam masyarakat butuh ambulan, emergency, tinggal calling. Gitu. Nah, jadi itu sih yang akan kami kerjakan di 1 tahun terakhir. Waktu tidak banyak lagi. Saya dengan Pak Bupati komitmen. Makanya kalau orang bilang, Pak Ishak mau nyalon nggak? Saya bilang nggak usah pikirkan nyalon. Satu foto pun saya nggak pernah pasang untuk kampanye diri saya. Karena saya tidak mau. Saya maunya, saya dengan Pak Bupati menyelesaikan tugas 5 tahun ini dengan baik dan fokus. Ya, jadi benar-benar kita itu sudah dikontrak rakyat nih, 5 tahun. Kerjakan aja sesuai yang tertera dalam kontrak gitu ya. Kerjakan dengan baik, wujudkan, yang kurang perbaiki. Dan saya percaya nggak semua orang suka. Dan nggak semua orang bisa melakukan, katakanlah memenuhi semua janjinya. Karena banyak kendala dalam perjalanan, kita nggak pernah tahu ya. Ya pastilah ya itu. Jadi dari gini Pak, tadi kan Bapak udah cerita banyak banget ya program-program yang udah dilakukan gitu. Kalau Bapak saya minta untuk menyebutkan 3 aja, 3 keberhasilan yang paling besar selama Bapak menjabat sebagai Wakil Bupati itu apa aja Pak kira-kira? Ini susah nih. karena banyak ya Pak? Bukan, karena keberhasilan itu sebenarnya yang berhak menilai itu adalah publik. Kalau kami nilai nanti publik bilang, itu kan klaim kamu. Tapi saya paling senang gini deh. Kalau ditanya 3 hal yang paling Bapak senang gitu ya, happy selama menjadi Wabub 4 tahun gitu kan. Yang pertama, BPJS Belitung sudah UHC, Universal Health Coverage. Artinya sudah hampir 100% masyarakat Belitung tercover oleh BPJS, PBI dan non PBI. Jadi artinya kalau ada orang sakit di Belitung punya KTP, nggak punya BPJS, dia ke rumah sakit aja duluan. Nanti sebut saya BPJS dalam proses. Nanti dia diurus dulu, di-handle dulu, nanti BPJS-nya kita keluarkan. Jadi itu satu kepuasan batin. Artinya kita bisa menggunakan anggaran negara dengan benar. Kamu bayangin kalau kamu pribadi bantu rakyat 180.000 orang. Kamu jual mobil, jual rumah, jual tanah, habis bangkrut kamu dalam seminggu. Udah itu kita nggak punya apa-apa lagi, nggak bisa bantu orang dengan uang itu. Tapi kalau dengan uang negara, APBD yang 1 triliun, kita bisa split dengan tepat. Ya, asal dengan komitmen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah program Sehati. Ya, setidaknya saya bisa memberikan harapan. Ya, orang memperpanjang nafas, memiliki sebuah harapan untuk sembuh melalui program. Kan banyak orang tuh kita lihat, saya juga merasakan langsung keluarga ya waktu itu nggak punya uang, ya udah pasrah. Nah, tapi dengan ada program Sehati, kepasrahan itu berubah menjadi sebuah harapan yang perlu fight ya, perlu berkorban, perlu berlawanan dengan sebuah kelemahan-kelemahan yang menghadang kita gitu ya. Ya kita kalahkan sehingga kita bisa sembuh gitu ya. Jadi banyak juga yang program saat itu yang sembuh-sembuh itu. Saya terima WA, inbox, DM, terima kasih Pak. Aduh, itu kalimat itu udah langsung kayak vitamin C dosis tinggi buat saya itu. Ya, vitamin cinta dosis tinggi. Ya, jadi langsung saya semangat lagi tuh. Nah, yang ketiga itu adalah yang saya paling happy itu Belitung berhasil menyelenggarakan G20. Ya, jadi
sebuah peristiwa yang bikin saya nangis itu adalah ketika kita mau di cancel, udah ditunjuk mau di cancel, jadi seperti hopeless gitu ya. Tapi begitu kita membangun sebuah semangat kembali bersama-sama PJ Gubernur, Pak Gubernur dan lain-lain, akhirnya itu kembali lagi dan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil lah, sehingga tidak ada catatan jelek terkait itu. Nah, itu 3 hal yang menurut saya selama 4 tahun ini bikin saya happy sih. Ya, kalau yang nggak bikin happy banyak juga. Tapi itu konsekuensi kita menjadi pemimpin, ya. Nanti Pak, buat pertanyaan kerja itu kita menjadi kantor. Oke. Itu kemarin pas mau di cancel itu karena apa ya Pak? Kalau boleh off cam. Karena kita dianggap kan begini, PUPR kan bikin surat dari pusat gitu, minta anggaran tambahan untuk bangun infrastruktur. Duitnya nggak ada tuh. Makanya karena duitnya nggak ada, sebagai konsekuensi mereka bilang di cancel. Padahal kalimatnya bukan itu. Yang di cancel itu adalah anggarannya, bukan program ininya, G20-nya. Tapi suratnya salah narasi, sehingga menciptakan kebingungan. Toh akhirnya setelah diklarifikasi jalan gitu. Tapi tuh yang saat itu baru tahu juga loh Pak, bahwa emang ada program apa. Nah, kalau semua orang ke rumah sakit, biasanya dari rumah sakit dokter dan lain-lain akan menganjurkan sih, pakai sehati aja Bu kalau nggak ada uangnya gitu ya. Nah, cuman ya memang masalahnya nggak semua orang mau bekerja untuk menyampaikan dengan baik. Ya. Saya parkir dulu kali ya. Boleh, kamu parkir sini aja tuh. Oh,